Tes, masuk? Ya, silakan. Masuk. Silakan. Ya. Ya, kami ulangi, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada PGRI, juga Ibu Dirjen yang telah memberikan ruang untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pengangkatan ASN P3K ini. Kami menyambut baik apa yang telah digagas oleh PGRI, karena itu kami mengucap terima kasih pada PGRI yang telah menyelenggarakan ini. Untuk dimaklumi Pak Dirjen, Ibu Dirjen, kami mohon maaf nih Pak Ibu Dirjen, sebenarnya kami sangat concern terhadap hal ini, karena kami tahu persis bahwa pada saat ini juga untuk pengangkatan ASN, guru sangat sedikit sekali. Dan untuk dimaklumi oleh Ibu Dirjen, saya ini kan setiap bulan menandatangani pegawai yang pensiun, ASN yang pensiun. Di antaranya setiap bulan itu Ibu Dirjen yang paling banyak juga guru yang pensiun. Karena itulah kami mengusulkan formasi terhadap ASN P3K ini termasuk banyak yang terbanyak juga di Indonesia. Ya. Awalnya pada waktu itu kita mengusulkan Ibu Dirjen formasi yang telah diberikan formasi oleh Menpan itu 7.297. Namun sangat disayangkan dan kami juga baru tahu bahwa keluar lagi formasi baru dari Menpan hanya 3.302 orang. Tadi Ibu Dirjen juga menyinggung banyak juga kepala daerah tidak memberikan kesempatan untuk mengambil peluang ini. Tapi kami concern dengan itu Ibu Dirjen. Dari awal kami ingin bagaimana pegawai-pegawai honor ini dapat memperolehkan target 1 juta pengangkatan ASN P3K ini. Jadi sayangnya Ibu Dirjen, dari 3.302 ini ya lulus seleksi memang 5.838, tapi kan sangat disayangkan masih banyak yang belum ya dapat dimanfaatkan dari jumlah formasi yang seharusnya 7.297. Artinya kalau kemarin 7.297 pasti guru-guru kami yang ada di Riau ini sebahagian besar terangkat ya. Kalau memang formasi tidak berubah itu. Nah, ini sangat disayangkan Ibu Dirjen karena kami memang baru tahu bahwa ada perubahan sehingga tentunya merugikan kesempatan ASN P3K yang ada di Provinsi Riau ini. Kemudian juga tadi kami sudah mengikuti nih apa yang disampaikan Ibu Dirjen, tapi kenyataannya Ibu Dirjen sangat disayangkan juga banyak pelamar yang tergeser Ibu Dirjen. Ya kami tidak tahu Bu Dirjen siapa yang menggeser ini, tapi keluhan kami di Riau ini tadi Bu Dirjen udah sangat senang kami dengar, tidak mungkin nanti misalnya dari katakan Purworejo nanti pindah keluar dari Purworejo. Memang di Riau ini bisa juga begitu Bu Dirjen, artinya di Riau juga bertugas. Cuman ada persoalan Bu Dirjen. Di Riau ini kan ada daratan, ada lautan, ada pesisir, ada di pulau-pulau. Kalaulah mereka awalnya bertugas mungkinnya di daratan, yang dia perempuan ditugaskan di pulau-pulau dan dia sudah berkeluarga, ini kan sulit Ibu Dirjen. Saya sudah banyak mendapatkan WA nih pada sahabat-sahabat saya dari guru-guru ini melapor kepada saya karena pengangkatan dia, penempatan dia tidak sesuai dengan harapan. Padahal formasinya memang formasinya di sekolah tersebut memang terbuka formasi itu. Nah inilah kami mohon nanti kebijakan Ibu Dirjen dan kami juga izin Ibu Dirjen tetap kami nanti buat laporan pada Pak Menteri juga melalui Ibu Dirjen termasuk juga Menteri PAN dan Menteri Pendidikan agar memang ya persoalan-persoalan ini juga mohon nanti bantuan karena kami sangat butuh tambahan guru Ibu Dirjen. 18 tahun ini saja tahun 2023 ini kami membangun sekolah 18 sekolah Ibu Dirjen. Nah, ini 18 sekolah ini butuh P3K dan ASN-nya tentunya juga ada tapi pasti sedikit. Ya tak mungkin ASN banyak dari P3K. Jadi kalau misalnya terangkat semuanya akan terisi lah nih sekolah-sekolah yang akan kita bangun tahun ini. Ya seperti tadi juga kami membahas PPDB dengan DPRD. Nah, ini tentunya sekarang contohnya di Pekanbaru ini juga ini termasuk anak yang banyak yang perlu nanti disiapkan sekolah. Tahun ini baru bisa kita bangun sekolah ada 3 buah SMA. Nah, ini semualah tentunya kalau ada yang seperti ini tentunya juga akan berpengaruh nih kepada ketersediaan guru untuk mengajar di sekolah-sekolah yang baru dibangun pada tahun ini.
Kemudian kenyataannya Ibu Dirjen, kami menemukan nih dari pengangkatan kelulusan angka kelulusan para ASN P3K tahun ini di Riau, ada juga nilainya rendah lulus nih Bu Dirjen. Ini kami tidak tahu ya. Kata tadi kan Ibu Dirjen bilang ya ini artinya ada tim sendiri. Ya harusnya ini tentunya tidak terjadi seperti itu. Ya karena seharusnya nilai yang tertinggi yang lulus, nilai yang terendah tentunya tidak lulus gitu. Jadi sesuai formasi yang ada di masing-masing daerah. Nah, kami sangat berharap nih Bu Dirjen kalau bisa berkaitan penempatan ini agar tidak terjadi simpang siur lagi dari penempatan, diberikan luanglah daerah ini untuk memberikan input kepada apakah nanti tim atau memang Ibu Dirjen atau memang nanti ada barangkali melalui Kementerian PAN agar nanti tidak terjadi lagi kekeliruan seperti ini yang pada akhirnya juga kita berharap tadi bagaimana proses pengangkatan SN PPK ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga nanti para guru ini tentunya dengan tenang mengajar sehingga nanti sesuai dengan tempat lokasi yang telah tersedia di masing-masing sekolah yang ada di daerahnya masing-masing. Ini banyak sekali ini Bu Dirjen yang betul-betul jauh sekali penempatannya. Kalau misalnya di satu kota ya mungkin penempatan bergeser itu biasa Bu Dirjen, atau misalnya di daratan. Tapi kalau bergeser sampai ke kepulauan, apalagi seorang ibu, ini rasanya kasihan kita nanti akan memisahkan bapak sama ibunya yang kami khawatirkan besok ya ini bisa nanti terjadinya perceraian yang tidak kita harapkan. Nah, hal inilah barangkali sebagai masukan dari kami sebagai kepala daerah agar nanti tidak terjadi barangkali hal-hal yang tidak kita inginkan. Harapan kami satu Ibu Dirjen kiranya formasi kami yang 7.297 ini karena saat ini juga 3.302 baru diberikan kesempatan oleh Menpan. Kami mohon juga dikembalikan lagi Bu Dirjen kepada 7.297 atau ditambah lagi Bu Dirjen. Karena memang dari 7.297 ini masih ada juga ya pegawai-pegawai honor yang belum terakomodir. Barangkali itu Bu Dirjen yang kami banggakan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bu Dirjen. Ya semoga tentunya ada solusi dalam hal menyelesaikan persoalan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum Pak Moderator, saya ingin sebentar 5 menit Pak Moderator. Pak Gubernur, saya silakan Bu Dirjen. Ya, Pak Gubernur, saya atas nama Kemendikbudristek memberikan apresiasi yang tinggi untuk Pak Gubernur dan jajaran untuk ASN P3K ini. Jadi sebenarnya nanti mohon Pak Kabitnya untuk menghubungi kami Pak, kami akan jelaskan datanya. Mungkin kalau di forum ini kan agak lama ya Pak. Ini kami sudah ada tim teknis, tapi sudah ada datanya. Nanti saya akan kirim ke Pak Kabit bahwa mengapa ada nilai, kan tadi saya sampaikan ya Pak. Meskipun di dalam sama-sama P1, kadang-kadang nilai yang tinggi di guru swasta, P1 swasta itu akan didahulukan yang guru negeri Pak. Sehingga mungkin nilainya lebih rendah. Jadi ini contohnya ya Pak ya. Ini yang tadi sebentar aja saya ingin mengingatkan kembali. Norma untuk rankingannya tuh ada sebenarnya. Ini misalnya sama-sama nilainya P1, mungkin yang honor swasta ini nilainya tinggi, dia bisa jadi akan ditempatkan dulu yang THK 2. Kemudian total nilai untuk P1 akan dilihatnya dari nilai teknis dulu. Nanti mungkin skor totalnya akan berbeda. Nah, ini contoh-contoh bahwa ini adalah norma dalam Permenpan RB yang nanti akan kami komunikasikan. Mungkin selama ini sosialisasi dari kami kurang ya, sehingga ketika sampai di daerah terlihat seperti ada yang nggak benar. Tapi kami yakin ya, kami akan cocokkan datanya. Tadi banyak yang datang ke sini, akhirnya menjadi mengerti. Lalu Pak Gubernur, terkait dengan tadi harapannya, tahun 2023 sebentar lagi ini, kekurangan formasi itu sudah ditambahkan dengan kebutuhan guru di tahun 2023 ini. Sehingga nanti dalam waktu nggak lama lagi, bulan Mei gitu insya Allah sudah dibuka formasinya kembali, Mei atau Juni. Nah, terkait dengan tadi Pak Gubernur, jika memang ada penempatan yang kurang sesuai, kami memberikan ruang kepada kepala daerah atau PPK untuk menata. Kemudian sekali lagi pada saat formasi rekomendasi dari Kemendikbudristek diberikan kepada Pemda, ada waktu 6-7 hari untuk melihat kembali apakah rekomendasi dari Kemendikbud itu sudah sesuai. Itu dari pihak Pemda Pak, kami beri kesempatan jika memang tadi ditaruh di sana di kepulauan itu nggak cocok perempuan, Pak Gubernur melalui PPK itu boleh tidak setuju. Itu ada waktu loh Pak, ada 6-7 hari waktu untuk
melihat usulan kami. Mungkin tim teknisnya waktu itu tidak melaporkan kepada PPK ini penempatannya yang nggak sesuai. Tapi nanti untuk yang akan datang ini terkait dengan penempatan itu bisa direkomendasikan oleh Pemda. Oh jangan di sini, yang di sini itu baiknya di situ. Itu sebenarnya ada ruang di dalam Permjuknis kita 6 hari untuk pihak dinas pendidikan untuk melihat kembali apakah usulan rekomendasi dari Panselnas itu sesuai. Pada dasarnya yang mengangkat adalah Pemda, Pak Gubernur. Sehingga jika ada yang belum sesuai, Pemda boleh mengajukan keberatan. Kami hanya rekomendasi. Nah, demikian Pak Gubernur. Nah, selanjutnya Pak Kabid bisa menghubungi kami. Ini sudah ada di saya datanya. Terima kasih. Baik.